Hai Sobat Pintar, balik lagi bersama saya Chris di Duit Pintar. Dalam berinvestasi, banyak sekali di antara kita yang hendak menebak harga tertinggi dan harga terendah dari suatu aset ataupun dari suatu instrumen. Sangat tergantung sih, banyak sekali orang yang berusaha melakukan hal tersebut, namun yang ada bukan mendapatkan keuntungan, malah yang ada dapatnya buntung. Di episode hari ini, saya akan membagikan bagaimana cara kita harus berinvestasi kalau kita berinvestasi di satu instrumen secara reguler. Ingat, habiskan episode hari ini, dikarenakan episode hari ini Sobat Pintar akan mendapatkan caranya agar Sobat Pintar bisa melakukannya sendiri di rumah. Seperti biasa, sebelum kita mulai, BPJS-nya dulu dong, bayar pakai jempol dan share saja. Seperti biasa, saya ingin mengingatkan kembali bahwa episode dari Duit Pintar akan selalu hadir di Kamis malam. Jadi di Jumat pagi, Sobat Pintar sudah bisa menikmati episode-episode terbarunya. Dalam dunia investasi, kita akan bertemu banyak sekali jenis investor, banyak sekali cara berinvestasi, banyak sekali pendekatan berinvestasi sebelum seseorang melakukan transaksi atas suatu instrumen. Namun tidak jarang pula banyak orang yang melakukan investasi ataupun melakukan transaksi tanpa ada dasar apapun, yang mana ini bisa dibilang cukup menakutkan karena mereka hanya masuk, meletakkan uangnya atau berinvestasi tanpa ada dasar yang jelas untuk mereka eksekusi transaksi mereka tersebut. Mungkin aja ada orang yang berinvestasi hanya berdasarkan cuaca di hari itu. Misalnya kalau hujan dia akan beli, kalau misalnya kemarau dia akan jual. Ini bisa saja terjadi. Mungkin saja bisa menjadi suatu hal yang menguntungkan kalau dilakukan dengan manajemen risiko yang tepat. Namun tentunya cara tersebut cukup bisa dibilang tidak ilmiah, yang mana ini menyebabkan banyak sekali orang cukup menentang yang namanya berinvestasi. Tidak jarang nih orang-orang ketika berinvestasi di saham, di reksadana, di mata uang kripto tidak berani ngomong ke keluarga-keluarganya karena masih dianggap tabu dan masih dianggap sebagai suatu hal yang harus dijauhkan karena dianggap hal ini sangat dekat sekali ataupun masih dianggap sebagai judi. Namun menurut saya sendiri, alangkah lebih baiknya kalau ketika kita hendak berinvestasi, lakukan riset yang lebih mendalam terlebih dahulu. Pelajari dulu instrumennya. Instrumen tersebut apakah cocok untuk kita? Apakah kenaikan ataupun penurunannya alias volatilitasnya cocok dan bisa kita terima? Kalau nggak cocok, jangan dipaksakan. Kalau kita paksakan, efeknya kita akan stres. Kita setiap hari pagi sampai malam duduk hanya untuk menatapi layar tersebut. Efeknya adalah kerjaan kita nggak beres, akhirnya amit-amit dipecat dan jadinya nggak ada penghasilan. Tentunya Sobat Pintar tetap ingin memiliki penghasilan lebih dari satu dong. Penghasilan yang utama dan juga penghasilan dari investasi. Setelah kita menganalisis secara mendalam instrumennya, sudah mengerti instrumennya, baru kita mulai menganalisis satuannya lebih mendalam. Misalnya nih Sobat Pintar ingin berinvestasi di saham. Pelajari dulu saham itu apa, kalau kita beli saham itu seperti apa, mekanismenya seperti apa yang bisa kita dapatkan kalau kita berinvestasi di saham. Lalu uang yang harus kita pakai adalah uangnya jenis apa, misalnya kita pakai uang dapur kah, atau uang pinjaman kah, atau uang-uang yang lainnya. Jadi kita harus jelas dulu untuk hal-hal tersebut. Setelah instrumennya sendiri kita sudah mengerti cara kerjanya, mekanismenya, segalanya, maka hal berikutnya baru kita mulai nih menganalisa sahamnya satu persatu. Cara menganalisis saham juga sebenarnya tidak harus melihat laporan keuangan dari 700 perusahaan yang ada di Indonesia. Itu akan sangat ribet sekali, akan menghabiskan waktu yang banyak sekali. Yang mana Sobat Pintar bisa lakukan secara sektoral dulu. Jadi di Indonesia sendiri ada beberapa sektor nih. Kita pilih sektor yang mana kita lebih mengerti. Misalnya nih contoh yang paling sederhana. Paling banyak orang mengerti sektor perbankan karena perbankan kan sebenarnya ada kita pelajari ketika di sekolah, di pelajaran ekonomi sebenarnya. Yaitu sedikit banyak kita ada belajar mengenai apa itu uang, bagaimana cara kerja bank, bagaimana cara bank untuk mendapatkan uang dan sebagainya. Contoh yang sederhana ini dari perbankan baru kita lihat di sektor perbankan ini ada berapa bank di Indonesia. Di antara berapa bank ini mana saja yang mau kita analisis. Mungkin dari perbankan ada 20 bank nih. Ya sudah berarti kita lihat hanya 20 bank ini.
Ini akan jauh lebih mudah dan jauh lebih meringankan pekerjaan kita dibandingkan melihat 700 laporan keuangan yang ada di Indonesia. Dan bisa dibilang itu akan sangat memakan waktu kalau misalnya kita lakukan sendiri. Kalau misalnya ada tim, ada teman yang ngebantu, ya paling enggak sih agak membantu sih, tapi tetap aja menghabiskan waktu yang banyak. Setelah kita analisis secara mendalam, kita sudah mengerti, kita sudah menetapkan bahwa kita akan berinvestasi di saham X misalnya. Saham X ini kita akan beli secara terus-menerus dengan beberapa pendekatan. Namun setelah kita menganalisis beberapa jenis instrumen, kita biasanya dipertanyakan satu pertanyaan yang sangat krusial. Harus kapan nih belinya? Memang sih ada beberapa orang yang bisa menebak harga terendah dan harga tertinggi. Mungkin tidak pas di harga tertinggi-tertingginya sekali, ataupun tidak pas di harga paling rendahnya. Namun paling tidak mendekati. Kalau bisa melakukan hal tersebut, ya pastinya kita bisa mendapatkan hasil yang lebih optimal, walaupun belum tentu yang paling maksimal. Kalaupun misalnya kita tidak bisa melakukan hal tersebut, efeknya adalah kalau kita berusaha menebak-nebak tanpa ada dasar apapun, yang ada kita mendapatkan keuntungan yang jauh lebih kecil daripada yang seharusnya dilakukan, yaitu hanya beli dan ditinggalkan ataupun set and forget. Cara pendekatannya saya bagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah cara analisis, yang kedua adalah cara beli berkala. Saya akan jelaskan satu persatu. Cara yang pertama adalah dengan cara analisis. Cara analisis yang biasa saya lakukan kalau kita berbicara kapan untuk membelinya, maka saya menggunakan analisis teknikal. Analisis teknikal adalah sebenarnya analisis antara harga, volume, dan waktu, yang mana biasanya disebut dengan analisis grafik harga. Analisis ini melihat pola-pola yang pernah terjadi di masa lampau guna menangkap momentum ataupun menangkap pola yang mungkin bisa terjadi sesuai dengan apa yang pernah terjadi di masa lampau. Tentunya dikarenakan kita sudah mengetahui nih perusahaan ini baik, maka kita ingin terus mengakumulasinya. Kita sudah tahu bahwa saat ini nilainya ataupun value dari perusahaan ini masih rendah, maka kita mengakumulasinya boleh menggunakan analisis teknikal. Dengan analisis teknikal, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan harga yang lebih baik. Namun ada kelemahannya. Kelemahannya adalah sering sekali analisis teknikal ini menunggu momentum harga koreksi terlebih dahulu. Yang mana kalau misalnya koreksi terjadi, bisa aja kita jadi nggak dapat barang, ataupun nggak dapat sahamnya, ataupun nggak dapat instrumennya. Efeknya ya ketinggalan kereta, belinya jadi kurang banyak. Itu kelemahannya. Kelebihannya, kalau memang benar-benar analisis kita sudah tepat, maka kita bisa menangkap setiap kesempatan sebelum harga menaikkan ke level harga tertentu. Yang mana ini sangat menguntungkan kalau kita tahu caranya. Tentunya untuk belajar analisis teknikal, ada banyak sekali buku yang bisa Sobat Pintar baca sendiri. Saya sendiri mungkin saya hanya akan membahas sedikit di channel ini. Cara kedua yang tidak kalah populer adalah cara beli berkala. Jadi selama kita tahu bahwa nilai dari perusahaan ini masih rendah, masih berada di bawah yang namanya margin of safety kita, ataupun ada rongga ataupun ruang pergerakan harganya, maka boleh juga kita gunakan kesempatan ini untuk beli terus secara berkala. Misalnya nih kita sudah tentukan setiap bulan saya akan mengambil gaji saya misalnya 500.000 atau mengambil penghasilan dari toko saya sebanyak 1 juta untuk membeli saham tertentu, ya silakan langsung beli secara berkala. Kelebihannya adalah kita sudah pasti akan membeli tanpa melihat harganya di berapapun. Naik ataupun turun tetap beli, angkanya sudah ditentukan. Jadi kalau misalnya harganya lagi tinggi, kita mungkin dapat lotnya lebih kecil. Lot itu adalah jumlah satuan saham, yaitu 100 lembar. Kalau misalnya harganya lagi rendah-rendahnya, kita bisa dapat lot yang lebih banyak. Jadi tinggal sedikit atau banyak lotnya, yang mana nantinya secara rata-rata kita akan mendapatkan satu rata-rata harga tertentu yang berpotensi memberikan kita keuntungan kalau sudah kita analisis nilai dari perusahaannya ini. Kelebihannya apa? Kelebihannya sudah pasti kita akan membeli, dan kalau misalnya kita memiliki analisis yang cukup tajam dalam menentukan nilai suatu perusahaan, ini akan memberikan kita kelebihan sendiri, yang mana kita sudah pasti membeli, kita tidak ingin tahu berapa harganya. Kelemahannya adalah kalau memang setiap bulannya ada terjadi koreksi, berpotensi kita tidak bisa mendapatkan harga terendah di bulan itu.
Jadi yang mana nih yang lebih baik? Analisis teknikal atau cara beli berkala ataupun dollar cost averaging? Menurut saya kedua cara ini ada plus ada minusnya. Paling baik sesuaikan dengan diri sendiri. Yang mana yang kita nyaman untuk laksanakan itu. Jangan ikut-ikutan sama temen. Karena kita ingin tampak keren, belajar lihat grafik yang mana kita sama sekali nggak ngerti, nggak pernah belajar, nggak pernah baca buku, akhirnya malah jadinya tersesat. Bisa aja mungkin dollar cost averaging ataupun beli secara rutin adalah salah satu solusi yang bisa digunakan. Dikarenakan yang namanya analisis teknikal sering sekali disebut sebagai analisis ala dukun. Yang mana banyak sekali juga orang merasa ini tidak benar ataupun ini tidak masuk akal. Memang sih kalau sudah melakukan analisis teknikal cukup lama, kita bisa merasa agak membingungkan. Membingungkan dalam artian seperti ini. Terkadang harga bisa memantul dari garis-garis tertentu, yang mana ini bisa di luar nalar kita. Kenapa sih harga bisa memantul di garis ini? Ya tapi secara pola ini bisa terjadi seperti itu. Jadi yang bisa kita lakukan kalau kita adalah pengguna analisis teknikal, maka kita tambahkan di jurnal analisis kita atau jurnal investasi kita dengan tujuan kita mendapatkan informasi tambahan ketika kita melakukan analisis. Jadi kalau misalnya analisis kita salah, maka kita bisa memperbaikinya agar kedepannya bisa menjadi lebih baik. Kalau memang kita lebih nyaman untuk lakukan dollar cost averaging, yang mana banyak yang mengatakan bahwa kita tidak melakukan PR, contohnya menganalisis, maka menurut saya sah-sah saja. Kenapa? Kalau memang kita sehari-harinya udah sibuk banget, gak punya waktu untuk melakukan analisis lagi, ya nggak apa-apa gitu loh. Ya beli saja, yang penting kita sudah tahu risikonya. Kalau saya beli, margin of safety saya berapa. Jadi kalau misalnya harganya naik, saya sudah tahu nih kira-kira potensinya berapa banyak lagi saya bisa dapat. Kalau misalnya harganya turun, saya juga udah tahu nih kira-kira potensi kerugian yang bisa terjadi itu berapa banyak. Oke, jadi mudah-mudahan Sobat Pintar sudah tahu nih cara berinvestasi apabila Sobat Pintar ingin melakukannya secara rutin. Semoga episode hari ini bisa membantu Sobat Pintar mendapatkan informasi lebih jauh lagi mengenai investasi. Ingat, BPJS bayar pakai jempol dan share saja. Dan ingat untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar Sobat Pintar bisa mendapatkan update dari episode-episode berikutnya. See you in the next episode and bye-bye.